Viktimologi pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai cabang ilmu kriminologi. Ilmu ini berfokus pada studi mengenai korban kejahatan, mencakup faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban, serta bagaimana sistem hukum memperlakukan mereka. Pada awal perkembangannya, viktimologi lebih menyoroti hubungan antara pelaku kejahatan dan korbannya, dengan perhatian besar pada konsep guilt atau kesalahan korban. Namun, seiring berjalannya waktu, perspektif ini telah berkembang menjadi lebih berfokus pada perlindungan hak-hak korban serta pemulihan trauma mereka. Ahli viktimologi seperti Benjamin Mendelssohn dan Hans von Hentig mengemukakan konsep-konsep kunci yang masih dipelajari hingga kini. Mendelssohn dikenal sebagai bapak viktimologi karena teori victim proneness-nya, yaitu kecenderungan seseorang menjadi korban berdasarkan faktor-faktor tertentu. Von Hentig di sisi lain mengidentifikasi kategori korban, mulai dari yang lemah secara fisik hingga mereka yang tanpa sadar menempatkan diri dalam situasi berbahaya. Namun para ahli modern seperti Jan van Dijk lebih menekankan perlindungan dan peran hukum dalam memberikan keadilan bagi korban, bukan sekadar mengkaji siapa yang rentan. Pada era modern, viktimologi telah berkembang, meliputi berbagai pendekatan, mulai dari upaya advokasi hak korban hingga perumusan kebijakan perlindungan korban. Sebagai contoh, di banyak negara termasuk Indonesia, telah dibentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, yang memberikan perlindungan bagi mereka yang terancam dalam proses hukum. Di tingkat global, Konvensi PBB tentang hak asasi manusia juga berperan penting dalam menegakkan hak-hak korban. Kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan manusia, serta korban kejahatan siber menjadi contoh nyata bagaimana viktimologi terus berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Meski viktimologi telah berkembang pesat, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah stigma yang melekat pada korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau kejahatan siber. Dalam banyak kasus, korban enggan melapor karena takut akan penilaian sosial, atau karena tidak yakin sistem hukum dapat melindungi mereka. Selain itu, sistem hukum di beberapa negara masih menitik beratkan pada pelaku kejahatan, dengan perhatian yang kurang terhadap korban. Di masa depan, viktimologi perlu terus berkembang, baik dalam ranah akademis maupun kebijakan, untuk memastikan korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak. Tantangan bagi viktimologi di masa depan adalah menciptakan sistem yang lebih empatik, berpusat pada korban, dan adil dalam memperlakukan semua pihak yang terdampak kejahatan.